Nista paling terakhir. paling terakhir. Nah, disinilah utama inilah dipakai kegiatan pelaksanaan upacara, kegiatan persembahyangannya, atau kalau Muslim dalam kegiatan sholatnya, gitu kan, atau di gereja kebaktiannya. Di sini. Kenapa ruangnya terbuka? Kenapa terbuka? Karena kami menggunakan filosofi ada 3 lapis susunan. Susunan sebenarnya ada 7 lapis dalam susunan badan kita. Nah, tadi di filosofi itu yang paling bawah ini dikatakan bur, tengah-tengah dikatakan bur, buah, paling atas suah. Jadi bur, buah, suah. Itulah Tingkatannya. Ya, tetapi dalam diri kita itu ada 7 lapis. Dari bawah cakranya, cakranya ya kan, dalam diri kita. Ya, cakra pertama adalah di tulang belakang, kan, di dubur itu. Makanya mohon maaf, makanya orang Muslim sholat dia selalu tumitnya di kenaan dubur. Itulah simbol yoga, karena itu yang menumpu. Karena di dalam kami itu ceritanya itulah yang akan menuju ke Kundalini. Kundalini artinya masuk ke tulang-tulang sumsum itu, ruang kosong. Artinya apa ruang kosong? Ketika kita tidak memiliki ruang kosong, pengetahuan apapun yang dapat dari secara spiritual tidak bisa masuk. Artinya kosongkan windu lah pikiran kita. Kadang-kadang kalau kita ingin kosongkan pikiran kan berdebat. Itulah sangat sulit untuk mencapai itu. Selalu berdebat, benar nggak ini? Yakin nggak ini? itu yang ini. Makanya sensitif banget di situ. Di cakra yang pertama. Kemudian mengalirlah melalui tulang sumsum ekor belakang. Mengalir. Kemudian inilah cakra yang paling atas. Nah, kalau dia sudah sampai tembus, inilah penghantar antara bur, buah, suah. Karena di dalam lingkup aura, di dalam lingkungan ini, di Buana Agung namanya makrokosmos, banyak energi. Sebenarnya seperti apa sih bentuk Tuhan? Sebenarnya energi kalau menurut keyakinan kami. Makanya tidak terbentuk dan terwujud. Tidak terwujudkan ya. Ya, begitu masuk kepada diri kita itu dikatakan manifestasi. Percikan beliau yang terkecil sekali menjadilah terwujud. Nah, kemudian terbungkus oleh suatu materi. Yang mana materi badan kita ini? Sehingga menjadilah suatu keinginan. Nah, keinginan inilah yang akan mengakibatkan menjadi diri kita ego dulu. Karena keinginan ini yang mengikat suatu keterikatan menjadi ego. Ego inilah menyebabkan menjadi kesombongan pada diri kita. Itu yang dipelajari orang lain. Biar kita tidak ego. Panjang ceritanya nanti. Silakan ini kalau yang suci. Kalau ini tempat duduk orang yang memimpin upacara. Kalau di Kristen namanya pendeta. Kalau kami namanya pandita. Kalau secara umumnya di Bali namanya pedande namanya. Ya, beliau duduk di sana. Ketika beliau duduk di sana, beliau lah yang dinyatakan wujud siwa yang nyata. Wujud siwa yang nyata. Karena di dalam keyakinan Hindu itu kami pun siwa. Baru kulitnya siwa. Nama Siwaya ada 5. Karena di dalam tubuh kita ini ada 5 unsur. Ada api, ada air, ada tanah, ada udara, ada akasa. Inilah ruang kosong akasa ini. Angkasa. Inilah yang dikatakan nama Siwaya. Inilah Siwa. Makanya kita kulitnya, itu Siwa. Kulitnya. Baru materinya. Tetapi wujud sebenarnya bagaimana? Beliaulah yang mengolah. Dalamnya laut kita bisa ukur, dalamnya hati orang kita tidak tahu. Kan beliau sudah belajar, sangat sulit untuk belajar dalam hal itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah asistennya beliau. Namanya Pinandita. Pemangku. Ya, pemangku. Misalnya beliau tidak bisa dalam upacara cukup kecil, beliau boleh menjadi pemimpinnya. Paling upacara yang cukup besar beliau tidak boleh. Baru yang panditanya. Ya. Terus apa perbedaannya? Nah, kalau di dalam umat Islam air jam-jam, kalau kami namanya tirta. Dia tidak boleh membuat itu, tentang itu. Tidak boleh ngambil tirta. Tidak boleh membuatnya. Tidak boleh. Ini yang boleh. Nah, ada batas-batasan. Ya kan? Itu seperti itu perbedaan. Karena kenapa digunakan tirta itu?
karena air itu sangat sensitif dalam segi tentang kelistrikan. Di dalam diri kita itu memiliki ada energi listrik. Itulah yang menjadi mengalir atas anugerahnya menjadilah masuk ke dalam badan kita. Satu contoh, biar pernah kita mengucapkan, pernahkah kita eling kepada jantung, aduh wahai jantung, ketika aku tidur kau masih bekerja kepada aku tidak pernah mengucapkan terima kasih kan begitu. Ya kan? Kau selalu bekerja, tapi aku tidur, tapi kau tetap bekerja, tapi pernah nggak mengucapkan terima kasih? Itulah konsepnya. Ya, terus kalau itulah namanya bangunan inti, namanya Padmasana. Sini bisa ke sini boleh. Inilah Padmasana namanya. Padmasana, oke, Nah, candi. ini bangunan pokoknya, ini bangunan inti utamanya. Induk Utamanya. Utama. Padmasana. Nah, tempat itu kan persis paling atas itu kan kursi namanya. Nah, ketika pada waktu upacara besar disimbolkan, ya kan, disimbolkan, didudukkanlah. Itulah duduk beliau, istana beliau duduknya. Kayak di Nah, kemudian yang paling atas itu kan ada gambar kuning itu kan. Nah, itulah penari Siwa. Itu namanya Acintya. Acintya artinya dia tak berjenis kelamin, dia tak terwujud, dia tak terbakar oleh api, dia tak basah oleh air. Itulah energi. Itulah energi gitu loh. Nah, kenapa digunakan Siwa itu ketika pada waktu Sati itu kan menjadi satu ya kan. Sati itu ini kan Siwa. Makanya kalau orang paham, ketika orang yang sudah berkeluarga, berumah tangga, ketika istrinya duluan tidak ada, pasti lakinya ini lumpuh. Makanya perempuan ini dikatakan saktinya. Kenapa demikian? Dunia ini tercipta sebelum ada. Sama dengan begini, pertemuan sel laki-laki, sel sperma laki-laki dan perempuan, tanpa ada laki-laki dia tidak bisa membuah dari perempuan. Inilah dikatakan saktinya, dialah yang memfasilitasi perempuannya. Inilah dikatakan yang sel sperma, inilah dikatakan pengetahuan, dikasih pengetahuan. Nah, pengetahuan itulah yang akan mengalir agar terwujud membentuk segala sesuatunya yang patut menjadi manusia. Apa saja komponen-komponennya itu dikatakan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini yang dikatakan pengetahuan semesta alam tak terbatas itu. Nah, itu beliau. Itu dikatakan pengetahuan. Nah, kalau disimbolkan secara nyata namanya purusa. Kalau dimulai sejak perempuan itu namanya purusa pradana. Pradana itu artinya prakerti, apa yang ada di lingkup di dunia ini itu namanya pradana. Wujud nyata yang dapat kita lihat. Tapi pengetahuannya tidak dapat dilihat. Yang bagaimana sama dengan diri kita? Mana Tuhanmu? Nggak bisa kita wujudkan. Nah, coba saya tanya, mana jantungmu? Pernah nggak kau lihat? Apa perlu dirogoh dulu? Ya kan? Membuktikan ini jantungku. Ya, itu dia. Ya kan? Sangat sulit. Maka di dalam ajaran kami dipesankan berdebat tentang kebenaran sangat sulit. Pribadi saya secara personal baru tingkat pembenaran. Mungkin keyakinan yang lain ada di sini baru tingkat pembenaran. Tapi ketika kita akur bersama-sama tentang pembenaran, itulah kebenaran satu. Kenapa dikatakan satu? Karena dunia ini tercipta oleh satu. Tidak ada yang lain. Siapa? Semua menyebut Tuhan atau Allah atau apalah yang lain sebutan. Hanya beda sebutan saja. Ya kan? Itulah perdebatan. Jangan memperdebatkan tentang kebenaran. Sangat sulit. Dia bulat, dia tidak ada finishnya. Ribut lah di sini. Nah, itu yang bangunan pokok. Nah, kemudian ini, ya, itu kan ada gambar. Itulah namanya gambar Siwa. Siwa yang di sana. Siwa. Nah, gambar itu Siwa itu ketika ada pelaksanaan upacara Siwalatri, dipasang lagi. Nah, kenapa dalam Hindu boleh menggunakan suatu simbol? Dalam bahasa Sanskritnya namanya nyasa. Kenapa boleh menggunakan simbol? Karena kita mengaku pikiran itu sangat terbatas. Kan? Untuk menjangkau dari sini ke Bali bagaimana caranya? Hanya bayangan saja. Itulah digambarkan. Sehingga secara personal untuk menuju kepadanya itu hanya permainan pikiran. Sehingga kita tidak bisa keluar dari rel tujuan yang kita itu. Digambarkan. Adanya gambaran. Padahal dia tidak tergambar, dia terwujud. Tapi boleh digambarkan itu karena keterbatasan pikiran. Nah,
Apa boleh digambarkan? Ini tingkatnya baru paling bawah, namanya saguna. Saguna namanya, baru tingkat saguna saja, sama dengan upacara-upacara itu baru tingkat bawah aja. Nah, untuk menjadi tidak digambarkan, dia sudah tidak terikat dengan hal itu, dia dikatakan nirguna. Dia sudah tidak bisa menggambarkan. Dia sudah ibaratnya dalam keyakinan dia sudah lintas agama. Dia tidak terikat oleh satu agama. Dia aja argumen tentang agama dia nggak mau. Gitu, dia tidak terikat. Tapi kalau ditanya dia akan memberikan. Dia nggak mau. Karena milikku bukan milikmu gitu. Dalam wujud nyata ini. Itu namanya nirguna. Dia tiap hari berdoa aja. Yang didoakan itu bukan hanya satu keluarganya saja. Dia berdoa dengan sarwa prani namanya bahasa gini. Sarwa prani semua wujud binatang apapun yang ada dibentuk di dunia ini. Semua didoakan. Beda keyakinan pun. Ya, semua makhluk. Semua makhluk. Begitu. Nah, kalau tempat ini, kalau secara nyata itu namanya ruang tamu. Ya. Nah, kemudian ada pura lain, dia membawa simbolnya ke sini, diletakkan di sini. Di tempat ruang tamu nih, biar paham gitu. Sebenarnya kan saya hanya menganalogikakan aja saya kan, biar dapat dipahami. Hanya di ruang tamu ini konteksnya bisa dilurus. Nah, pada waktu dia memuja, lurus. Tapi konteksnya itu kadang-kadang lain lagi, dia ada buku-buku lain, kadang-kadang yang ini biasanya lurus dengan panusannya. Itulah apa perlu itu diperdebatkan, makin banyak kasanah kan makin banyak, makin bagus itu. Itu dalam keyakinan. Nah, kemudian ini dia, ini namanya Ratu Pengelurah. Ratu Pengelurah itu siapa orang Jawa di sini? Jawa. Pak saudara Limbo Panjar apa namanya? Pancel Kalimo. Pancel. Papat Kalimo Pancel. Itu dia. Itu saudara kita. Saudara kita itu diwujudkan di sini saudara kita. Artinya kalau secara nyata itulah sebagai penjaga keliling ini. Kalau juga secara itulah satpamnya. Makanya kalau Anda selalu ingat dengan hal itu, itulah Anda akan ke tempat manapun Anda tidak pernah takut. Dia selalu menuntut. Dalam keyakinan kami. Itu filosofinya. Karena hampir semua makhluk yang lahir pasti ada hari-harinya. Enggak ada. Binatang pun ada. Coba. Nah, kemudian beda keyakinan Anda Muslim saya ini, kira-kira ibu melahirkan, coba cocokkan hari-harinya ada beda nggak? Ya kan? Sama. Pertama air ketuban dulu ya kan, udah sama. Nah, apakah itu diperdebatkan itu lagi? Enggak ketemu. Nah, kembali lagi cara meyakininya silakan saja kan. Nah, itulah disimbol-simbolkan. Nah, kemudian yang paling di dalam itulah namanya taman. Disitulah tempat kita memohon untuk dijadikan tirtenya. Air sucinya di situ. Iya, tetapi sebelum kita ambil di situ memohon, ya kan? Itu namanya air yang yang belum memiliki suatu tentang pengaruh. Nah, kemudian dikatakan suci setelah diberikan suatu tujuan mantra. Itu dikatakan suci. Simbolisnya juga panjang juga ya. Harus simbolis. Ada ritual khusus juga untuk mensucikan. Ada. Makanya beliau yang memiliki ini kewenangan dalam hal itu. Nah, makanya terus bagaimana kalau beliau tidak ada? Nah, begitu airnya itu sudah menjadi anggaplah satu air aqua itu, cara menuangkannya itu, tuangkan dulu air yang seperti biasa, baru kita tuangkan dia, menjadilah banyak. Ibarat laut, kita meneteskan keringat sedikit kebaikan di laut, menjadilah samudera. Begitu pengertiannya. Oh iya, kan. Nah, inilah tempat-tempat persembahyangan kami. Kemudian terbuka sehingga alamnya konteksnya ke vertikal nyambung gitu. Begitu filosofi. Kenapa nggak pakai atap? Kalau misalnya sembahyang pas hujan ya sudah tidak apa-apa. Memang beliau yang menghendaki mau diapain. Tapi itu bentuknya paling bawah itu kura-kura. Itu namanya benawang nala. Artinya ada suatu ceritanya ketika yang ada di dunia ini memohon tentang anugerah kepada beliaunya,
namanya Giri Mandara. Dia secara wujudnya, secara bahasa kasar, dialah ngebor di tengah samudra. Kan? Kemudian untuk sebagai bahan alas pegangan itu adalah kura-kura. Kura-kura. Nah, kenapa kura-kura dipakai? Kura-kura itu baru jadi telur itu sudah disebut sudah bisa dia hidup mandiri, ditinggal oleh induknya. Sampai menetas pun dia sudah bisa mandiri. Itulah makanya dia pakai simbol. Kemudian ketika dia memiliki suatu godaan, tantangan, dia tidak marah. Dia bercoba, dia bersembunyi kepalanya. Tidak berbicara apapun gitu. Itu dipakai simbol. Nah, kemudian ada dililit oleh naga, ada 2 naga ya, ular. Ananta Boga kan, naga Basuki. Ananta Boga adalah semua makanan yang ada di dunia ini agar menjadi atas anugerahnya. Itulah yang dilindungi yang ada di dunia ini. Jadi kalau diibaratkan kura-kuranya dunia ini. Sehingga dililit agar dunia ini tidak mudah digoyahkan oleh orang-orang yang tidak memiliki pikiran yang tidak baik. Begitu sesungguhnya filosofi. Itu dibuat satu simbol-simbol seperti itu. Nah, kemudian konteksnya itu di belakangnya itu ada namanya diisi ada 5 macam ada emas, ada timah, ada tembaga. Nah, semuanya ini kan gampang sekali kena percikan energi kan. Inilah yang akan ngalirin energi positif. Sama dengan kalau yang tidak bagus itu ada petir, kan ini bahannya dia tidak kena. Peripih. Dia akan tertolak. Ya kalau di candi peripih, Pak. Ya. Kalau di candi peripih. Begitu dia. Nah, inilah yang menjadi energi yang ada di situ. Kemudian ada 3 tempat ya. Di bawah, di tengah-tengah, di atas. Diisi. Semuanya itu yang bahan tembaga-tembaga itu, termasuk besi ada di sana. Kenapa ada kan? Yang ada warna putih, ya kan? Di tembaga kan? Ada warna merah apa di situ? Kan ada warna kuning itu emas, ada warna hitam itu besi. Nah, warna putih disimbolkan adalah dewanya Iswara bertempat di timur gitu. Warna merah ditempatkan di selatan, dewanya Brahma. Warna kuning ditempatkan di barat, dewanya Mahadewa. Warna hitam ditempatkan di utara, dewanya Wisnu. Di tengah-tengah Shiva. Begitulah permainan Dharma. Buana. Buana itu agung, alam. Buana alit apa? Diri kita buana. Diri kita. Paling kecil. Buana agung dengan buana alit sama isinya. Tapi hanya sebagian kecil. Tetapi kalau kita mau menggali, makanya di dalam keyakinan saya, buku kitab suci yang tertua yang mana? Badan kita kitab suci tertua. Makanya dalam Hindu dia percaya dengan adanya reinkarnasi atau punar tahun. Setiap dalam kehidupan itu dia sudah tertulis dalam lampiran di tubuh kita. Namun kita tidak mampu. Contohnya seperti apa? Sesungguhnya di paru-paru siapakah yang berstana di sana? Di jantung siapakah yang berstana di sana? Di ginjal siapakah yang berstana? Anggaplah organ tubuh yang vital itu. Kita tidak pernah bertanya di situ. Sesungguhnya ada yang berstana di sana. Terus bagaimana cara membuatnya? Nah, disitulah digali oleh orang-orang kita. Tetapi disimbolkan semua lagi namanya aksara namanya. Ada namanya Ike aksara, Dwi aksara, Tri aksara, Panci aksara menjadi aksara, termasuk aksara Ono Coroko Dortosowolo Mogobomo Pejayan. Itu aksara. Aksara dari bawah ke atas dibulak-balik itu menjadi hidup ya. Begitu permainan dalam satu. Cuma kadang-kadang orang yang mempelajari itu instan. Nah, kalau sudah instan inilah disalahgunakan. Makanya di dalam kitab suci saya Weda itu aku tidak mau dibaca buku ini kepada orang yang bodoh. Oh, ada kata-katanya sebenarnya. Ada. Aku tidak mau. Yang dikatakan bodoh itu yang mana bukan tidak mengerti pengetahuan, disalahgunakan. Mereka memahami kemudian disalahgunakan. Dia sangat sedih sekali kan. Sangat sia-sia dia memberikan pesan-pesan kebaikan. Karena kitab Weda itu sesungguhnya bukan kitab suci Hindu sebenarnya. Dijelaskan di situ pengetahuan umat yang ada di dunia ini. Nah,
Kemudian dibagi-bagi menjadi ada Rigweda, Yajurweda, Samaweda. Rigweda untuk apa? Ada tentang pengobatannya, ada semuanya bagian-bagian itu. Nah untuk kepemerintahan ada juga bagian-bagian. Makanya dikatakan pengetahuan. Ada 4 ya. Ya, ada 4 di situ dibagi menjadi 4. Yang 4 itu yang mana maksudnya? Makanya Dewa Brahma itu kepalanya 4. Itulah Rigweda, Yajurweda, Samaweda itu. Ya kan? Wah, banyak kalau belajar tentang simbol-simbol itu saya kadang-kadang ya. Nah, saya juga masih banyak yang belum paham. Jadi Mungkin itu kalau dulu. misalnya ada pertanyaan, biasanya kan kalau ke tempat-tempat ibadah kan kita mana tadi ada, kalau ke candi ada Brahma, Hindu, Wisnu, Siwa. Wah, Kalau misalnya dibilang apakah ini penghormatannya ke Siwa aja, nggak juga kan Pak? begini. Brahma, Wisnu, Siwa itu adalah tunggal. Tetapi diwujudkan oleh kita karena keterbatasan pikiran. Diwujudkan seperti apa? Karena siapa sebagai pencipta dikatakan dialah yang memelihara makhluk adalah Brahma. Siapa sebagai pemelihara difokuskanlah di situ Dewa Wisnu. Siapa diciptakan sebagai pelebur? Nah, pelebur ini kadang-kadang dikonotasikan wah dimati-matiin. Tidak, bukan itu maksudnya. Ketika pada waktu pohon daunnya yang sudah kuning sudah waktunya dia dilebur, ya dilebur. Itu maksudnya. Dilebur. Nah, peleburannya ini bagaimana? Maka untuk dapat bermanfaat kembali gitu. Peleburannya ini mau kemana di arah peleburannya ini? Bukan konotasi harus mati gitu. Bukan. Tapi dalam keyakinan kami itu arus mati itu kan itu yang dikatakan takdir. Takdir dan nasib itu beda dalam keyakinan. Kalau takdir itu tidak bisa dirubah, yang mana mati. Tapi kalau nasib bisa dirubah, ya, masih bisa dirubah. Nah kadang sudah misalnya dalam anggaplah dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan takdir saya bukan. Anda itu malas kalau mau kerja itu aja, ya kan tidak mau menggali kan itu aja, ya kan? Atau sudah jenuh dia untuk bekerja lebih bulat lagi, gitu. Bisa dirubah. Dalam konsep kehidupan kita pun menjadi reinkarnasi atau punarbawa kan tergantung kita. Namanya dikatakan hukum karma pala. Apa yang diperbuat juga berarti nanti mempengaruhi. Betul. Salah satu konsep dalam keyakinan kami. Banyak yang tidak paham itu dalam umat kami ya. Ketika ada seseorang dia memiliki sakit stroke, dia menyesal dalam sakit itu. Artinya dia tidak tuntas mempelajari pengetahuan. Tetapi ketika dia hidup kembali, dia akan ketemu pengetahuan itu. Sesungguhnya diberikan pengetahuan sejauh mana kau dapat memfasilitasi tentang kesabaran itu. Mampu nggak kau sabar? Mampu nggak? Kan orang bisa udah syukurin saja. Orang udah stroke ini syukurin bagaimana kan? Mampu nggak menerjemahkan tentang syukurin itu? Orang yang tidak memiliki tentang suatu hambatan dan hidupnya bisa berbicara tentang syukurin. Sama dengan begini, kita memberikan sesuatu atau handphone, ikhlas gak ikhlas? Tetapi suatu ketika dia minta bantuan kepada orang yang diberikan itu, dia kecewa, tidak mau membantu. Ikhlas itu artinya tidak ada lagi pembahasan, tidak lagi dibahas. Sudah selesai itu ikhlas itu loh. Tapi salah artikan. Ada lagi bahasanya, udah kayak air mengalir aja, air mengalir begitu ada kotoran di pasir begini dan muter dan gitu. Bagaimana itu? Ya kan? Itu kan hanya kiasan bahasa kalau dia tidak mengerti tentang filosofi. Sangat sulit sekali. Dalam hidup ini kalau saya sangat sulit. Makanya saya kalau berbicara nih di tempat suci saya bicara apa adanya. Makanya kalau saya berbicara dan telepon, siapa ini? Kok nggak dihubungin ini dulu? Nggak bisa Pak, ya sudah suruh tunggu, kasihan ya, saya jalan. Saya terlambat karena ada macet di sini, tadi ada mobil. Saya harus melakukan itu, karena apa? Kalau saya tidak dilakukan, biarin aja ego saya. Saya takut sekali meletakkan prinsip keegoan. Ketika saya ego, ketika saya melakukan spiritual, persembayangan, bagikan kembang dia layu tidak mendapatkan siraman air. Nggak bisa makan. Sehingga frontal ya, karena saya kurang sabar. Loh, kemarin saya enak banget sembahyang terus sekarang. Karena saya ego hari ini. Ada yang ganjel jadinya. Saya jangan ego. Saya tiap hari jangan ego dulu.
Ya teman-teman, Pak Nyoman Kalau udah mau hadir. duduk silakan duduk Kalau lebih enak. ada yang mau bertanya silakan.